keluar seperti yang terjadi di sini, di area ini, kita keluar di sini dan pas kita keluar itu seminggu kemudian atau beberapa hari kemudian, dia malah terjadi kenaikan lagi. Yo guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Di kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk berdiskusi mengenai sektor kripto pilihan saya di siklus bull run sekali ini 2024-2025. Kemudian ada juga warning di sini teman-teman bahwa banyak yang tidak siap mengenai kejadian ini. Dan untuk bagian kedua ini mengenai banyak yang tidak siap itu saya coba wakilkan ya dengan ada beberapa meme di sini. Ya beginilah. Jadi ketika dijual ini, jual terlalu cepat tokennya dan ternyata setelah itu skyrocketing. Dan itu biasa terjadi di saat bull run, kemudian banyak yang bertanya seperti ini, buy or sell? Buy or sell, Bang? Hold. Oke, seperti itu gambaran umumnya yang akan kita bicarakan kali ini. Kemudian beberapa pilihan tadi itu yang akan kita jelaskan di video kali ini. Tetapi sebelum kita ke sektor kripto tadi ya, ada opini saya sebentar di sini yang ingin saya sampaikan mengenai pergerakan ini, terutama bagaimana kita bereaksi ya terhadap kenaikan harga ataupun terjadinya dump di saat bull run, teman-teman. Kalau kita perhatikan di sini di tahun 2021, Bitcoin ini memang terjadi pump yang tinggi sekali di sini sampai di level 37.000, kemudian digeret ke bawah ini sampai ke area 32.000 dan itu bikin banyak orang panik dan dikatakan bahwa inilah topnya. Dan ternyata setelah itu, boom, dia naik lagi. Dan ini kayaknya mewakili pergerakan tersebut ya. Jadi dia jual kemudian dia terjadi kenaikan. Ya ini bisa terjadi di Bitcoin ataupun di altcoin seperti itu Sobat Black Cuan. Jadi wajar lah banyak yang akan nanya-nanya, ini buy atau sell di sini. Banyaklah keraguan yang muncul seperti itu. Tetapi di bull run sekali ini saya ingin menyampaikan bahwa kita ini belum top. Sahabat Black Cuan, saya ingin ingatkan dulu bahwa apa yang saya sampaikan di sini bukanlah financial advice. Jadi untuk altcoin sekalian, portofolio kalian yang akan kalian bawa ataupun kalian hold terus ini, tetap itu merupakan hasil dari riset kita atau riset kalian secara mandiri sahabat Black Cuan. Supaya tidak kejadian nih, kita jual terlalu cepat ternyata harganya masih terjadi kenaikan. Kemudian sahabat Black Cuan berkaitan dengan hal tersebut ya, mengenai bagaimana saya mendapatkan semacam conviction tentang bull market ini belum selesai, ini masih belum top dan mungkin sahabat Black Cuan dalam beberapa waktu ke depan, minggu ke depan itu terjadi koreksi, terjadi dump, misalnya disebut dump seperti itu dan harga Bitcoin ini akan rata. Saya mengambil sebuah artikel di sini atau postingan ya, postingan lebih tepatnya di sini dari Smoke di sini, The Year Ahead Tech Super Cycle. Ini akan menjadi super cycle di tahun 2024 ini, bahkan sampai di 2025 ini. Karena kita tidak ingin kejadian seperti ini berulang, terjadi lagi gitu kan. Dia naik, kemudian kita jual di sini karena kita panik dan ternyata dia malah lanjut lagi dan terjadi kenaikan yang besar sekali. Seperti yang kita lihat pada sekarang ini, itu sempat di 73.000, kemudian dia turun lagi dan berada di 65.000 seperti sekarang ini. Dan mengenai tech super cycle di sini, saya ingin berbicara di sini sahabat Black Cuan, ini dari AmiWeb. Sedikit tentang AmiWeb di sini saya perlu informasikan. Dia ini merupakan seorang American futurist, kemudian penulis, kemudian dia juga founders, dan dia adalah CEO dari Future Today Institute. Oke, data tersebut menurut saya cukup kredibel mengenai si AmiWeb di sini. Kemudian kalau kita baca secara detail sebentar di sini ya mengenai pandangannya dia di sini bahwa 2024 ini merupakan momen yang akan menjadi semacam super cycle di dalam market ini dan saya mengaitkan hal ini terhadap kripto sahabat Black Cuan. Jadi ini memang tech super cycle ini kan sangat general di sini. Dan dikatakan oleh dia di sini, sahabat Black Cuan kembali ke si AmiWeb di sini bahwa akan ada semacam extended period di sini dan demand ini akan semakin membesar. Jadi akan ada semacam perpanjangan periode di sini untuk kenaikan ataupun super cycle yang terjadi tersebut dan mengquote apa yang dikatakan oleh dia di sini, we believe we have entered technology super cycle.
kami percaya kita sudah masuk ke dalam teknologi super cycle. Dan ada satu hal yang ingin saya highlight di sini adalah bahwa salah satu yang dia eksplisitkan sebut di sini itu adalah mengenai every teknologi AR, VR, ataupun XR, autonomous vehicle. Dan jika saya kaitkan ini dengan kripto yang di bidang AR ataupun VR, di situ kan ada renders yang bekerja sama dengan Apple. Dan dalam hal ini berkaitan dengan teknologi segala macam itu sangat erat kaitannya dengan kripto menurut saya di sini. Jadi kalaupun misalnya ini di tech yang umum itu terjadi kenaikan, saya kira kripto juga akan ikut ambil bagian dalam hal tersebut, sahabat Black Cuan. Kemudian seperti yang saya katakan tadi bahwa banyak yang tidak siap di sini. There is a technology super cycle coming and no, you are not ready. Oke, dan ini berkaitan dengan apa yang saya katakan di awal tadi ya, mengenai kita men-timing market ini, kita anggap dia sudah top, ternyata dia hanya koreksi sampai 20% atau minimal, atau maksimal sampai 30%, kemudian dia melandai sekian bulan, dan setelah itu dia melanjutkan leg yang berikutnya, dia naik lagi sahabat Black Cuan. Dan di situ kita tidak ingin bernasib seperti si ini tadi nih. Jadi kan seperti itu sahabat Black Cuan, kita melihat mengenai pasar ini ataupun kedepannya dari market ini. Kemudian kalau kita keluar sebentar ini dari tech super cycle tersebut, kita bisa juga melihat dari sudut pandang yang lain mengenai bagaimana inflasi terhadap mata uang itu, sahabat Black Cuan, pengamannya itu memang ada di Bitcoin untuk sementara ini. Salah satu berita yang mendukung hal tersebut adalah orang-orang Argentina ini mereka membeli Bitcoin untuk melawan inflasi. Dan bahkan di sini presiden terpilihnya mereka itu kan cukup support mereka ini terhadap Bitcoin ataupun aset-aset kripto. Oleh karena itu Argentinians ini betting, mereka sedang spekulasi sekarang ini untuk mengamankan asetnya mereka itu ke dalam Bitcoin. Atau mungkin juga mereka ini memasukkan ke dalam cryptocurrency seperti itu sahabat Black Cuan. Kemudian jika ini memang terjadi super cycle sahabat Black Cuan, saya kira pola ini boleh masuk ke dalam referensi kita mengenai pergerakan Bitcoin di 2020, kemudian 2024 ini sahabat Black Cuan, pernah terjadi hal yang mirip di sini meskipun waktunya berbeda. Turun Bitcoin ini ketika dia terjadi ini spike harganya dan terjadi penurunan seperti ini 17% dan yang terjadi juga di 2024 ini turun 17%. Meskipun bulannya berbeda, waktunya berbeda, tetapi ini dengan time frame mingguan, saya lebih senang melihat chart ini dengan time frame yang lebih besar atau mingguan minimal seperti itu atau bulanan untuk kita bisa melihat dengan lebih jelas ini pergerakan si Bitcoin. Kalau kita pakai time frame yang kecil itu kita sering terkecoh sahabat Black Cuan. Dan apabila history repeating, maka bulan depan ini, April ini, kita bisa memprediksi ataupun berekspektasi kenaikan candle hijau besar seperti yang terjadi di 2020 ini sahabat Black Cuan. Akan tetapi dengan skenario terburuk yang sebaliknya dari hal tersebut, bagaimana jika dia ternyata melandai di sini? Dia datar di sini, konsolidasi di sini, atau terjadi penurunan di sini sebelum akhirnya dia melanjutkan kenaikan yang seperti di 2020 ini. Apa yang kita lakukan? Apakah kita panik? Apakah kita malah akhirnya akan keluar seperti yang terjadi di sini, di area ini, kita keluar di sini dan pas kita keluar itu seminggu kemudian atau beberapa hari kemudian, dia malah terjadi kenaikan lagi. Itu kan tidak kita inginkan terjadi sahabat Black Cuan. Dan apabila memang kita dikasih diskon ini sahabat Black Cuan untuk harga ini ya, apabila memang kita dikasih diskon, semoga kita punya dana rezeki untuk bisa serok by the deep. Dan lagi-lagi tetap menggunakan riset kita secara mandiri di sini. Karena sejujurnya mengenai pergerakan harga ini, mengenai berapa topnya harga Bitcoin ini, saya pun tidak dalam posisi memprediksi eksak harganya itu seperti apa, tetapi izinkan saya memberi semacam ekspektasi saya bahwa di atas 100.000 mungkin dikasih ke 120 atau 140.000 seperti itu sahabat Black Cuan. Itu ekspektasi saya di tahun 2024 ini pasca halving ataupun di akhir tahun ini ataupun di awal-awal tahun 2025 nanti. Itu ekspektasi saya terhadap harga Bitcoin yang ketika saya record ini masih di 65.500.
Kemudian sahabat Black Cuan, penanda bahwa ini masih kuat adalah untuk yang keseluruhan Bitcoin dari tahun kemarin itu, supply yang 67% ini dari semua Bitcoin itu masih belum move, masih belum ada perpindahan. Dan ini menurut Bitcoin Magazine ini adalah sebuah pertanda bullish untuk Bitcoin ini ke depan ini. Masih dia kuat ini sahabat Black Cuan. Kemudian kalau kita ingin memperhatikan di sini mengenai koin yang saya bilang tadi ya, pilihan saya lebih kepada crypto gaming sahabat Black Cuan. Dalam hal ini, meskipun saya juga tetap menyimpan ADA saya ataupun XRP saya, tetapi untuk di gaming itu saya lebih senang di sini memasukkan portofolio itu sebagai bagian dari spekulasi saya di sini sahabat Black Cuan. Dan ini tidak untuk dicontoh ataupun saya mengajak sahabat Black Cuan untuk membeli koin-koin gaming seperti yang saya lakukan di sini. Dan apabila kalian memang berminat, tetap Dior yang saya katakan tadi, Dior, D-Y-O-R. Dan untuk kita lihat di sini yang menarik adalah beberapa koin-koin yang sudah besar ini secara volume hariannya itu ada Floki, Gala, segala macam di sini ataupun Sandbox di sini. Saya juga berinvestasi di bagian gaming ini yang terutama di infrastrukturnya. Seperti saya pernah katakan di beberapa video saya yang dulu-dulu itu, bahwa saya senang di infrastruktur itu adalah karena dia itu seperti tol gitu kan. Jadi orang akan pakai dia terus-menerus, kemudian gamingnya itu kayak spot wisatanya. Jadi dia bisa rame, ataupun dia bisa terjadi hype sebentar, tetapi infrastrukturnya itu akan tetap dipakai. Itu adalah logika saya ketika saya berinvestasi di BIM ataupun di Super sahabat Black Cuan. Kemudian ada juga sedikit di sini kita berbicara potensi yang bagus juga yang sekarang ini teralihkan ya teman-teman gara-gara banyaknya koin meme yang spike itu ada dari Solana itu ada dari Book of Meme, Bome itu luar biasa kencang sekali. Kemudian ada Weave. Akhirnya beberapa narasi-narasi seperti ini tuh kayak terdistraksi atau ketinggalan atau tidak dilirik lagi seperti itu sahabat Black Cuan. Padahal menurut saya di sini ya, kalau kita di meme coin itu kalau aslinya itu kayak tebak-tebakan itu sahabat Black Cuan. Jadi kalau kita masuk early duluan dan ternyata dia naik ya itu luar biasa. Kalau kita masuk belakangan ya kita jadi exit liquidity-nya orang-orang. Kalau saya di sini saya lebih memilih yang saya anggap dengan keyakinan saya itu yang pasti-pasti. Dan di sini untuk bagian AI itu ada WorldCoin yang luar biasa bagus di sini. Dalam 24 jam ini volume besar dia terjadi di WorldCoin, kemudian Internet Komputer, Fetch, Singularity Net luar biasa. Ini sudah kita bahas ya banyak kali di sini mengenai EGX di sini. Singularity Net ini sahabat Black Cuan bahkan jauh-jauh hari sebelum mendapat harga $1 seperti yang kita lihat sekarang ini. Dan untuk crypto gaming yang saya pantau di sini dan sudah pernah kita bahas juga jauh-jauh hari ya di tahun kemarin itu ketika Gala ini masih harganya 0,02 ini dan sekarang sudah sempat naik ke 0,07 dan terjadi penurunan gara-gara si Bitcoin-nya. Jadi sebenarnya ya, saya cut dulu sebentar bagian Galanya. Kenapa saya sering berbicara tentang Bitcoin, padahal saya ini plankton di sini? Karena Bitcoin-nya kalau dia naik ini sahabat Black Cuan, maka yang lain juga ikutan naik dan kalau dia turun yang lain juga ikutan turun. Dan yang paling parah kalau kita perhatikan itu adalah kalau dia turun Bitcoin ini, itu biasanya meme coin yang market cap-nya masih kecil-kecil itu yang dipompa habis-habisan gara-gara hype beberapa hari itu bisa terjadi penurunan yang luar biasa dalam seperti itu sahabat Black Cuan. Kemudian kalau untuk Gala ini menurut saya di sini pergerakan si Gala ini dalam 24 jam saja ketika Bitcoin ini akhirnya terjadi pemantulan sedikit ya. Dia ini langsung terjadi kenaikan seperti yang kita bisa lihat sekarang ini. Malah ini dalam 24 jam terakhir saja ketika saya record ini dia terjadi kenaikan 14% untuk si Gala di sini. Jadi orang yang buy the dip itu kemarin ya atau 2 hari yang lalu itu sudah dapat profit yang cukup besar di sini menurut saya. Kemudian yang berikutnya adalah koin yang saya investasikan atau yang saya bahas ya ketika dia masih baru ya pada saat itu, yakni Pixel sahabat Black Cuan yang merupakan gaming baru di sini. Dan kita sudah bicara ini Pixel ini bahkan ketika harganya masih di $0,50 pada saat itu dan sempat dia naik ke $1, tipe-tipe lah sedikit di sini, kemudian ada buy the dip lagi apabila kita percaya
bahwa bull run ini belum selesai dan kemungkinan besar akan terjadi kenaikan lagi. Dan salah satu alasan juga di sini kalau kita perhatikan ya, market cap-nya dia kan masih di bawah 1 billion, masih di 600-an juta dolar ini. Jadi rooms untuk si Pixel ini bergerak menurut saya ya, apabila kembali nanti ini putaran uang itu dari Bitcoin ke mid caps, kemudian masuk ke narasi-narasi seperti gaming ataupun AI, ataupun yang low caps seperti ini, dia akan kecipratan-kecipratan seperti itulah. Jadi saya berekspektasi bahwa apabila dia tembus billions di sini sampai beberapa billions, itu luar biasa untuk pergerakan si Pixel nanti ini ke depannya, sahabat Black Cuan. Dan tetap juga ya, ini bukan jaminan akan terjadi, sahabat Black Cuan. Karena kita investasi ini, ya kita spekulasi di sini. Kalau kita tidak ambil risiko, kita tidak tahu akan seperti apa gitu kan. Kemudian yang berikutnya adalah BIM di sini. BIM juga menarik di sini karena merupakan proyek yang baru, sering sekali saya mengatakan seperti itu, bahkan sejak November itu sudah terjadi kenaikan 0,033 ketika saya record video kali ini. Kemudian ada di sini Superforce yang menurut saya, sahabat Black Cuan, sampai akhir tahun 2024 ini akan ada banyak partnership yang menurut saya akan datang ke Superforce ini. Kalian bisa follow ke Twitternya mereka langsung, di officialnya mereka di Superverse itu bisa kita dapatkan update-update ya mengenai perkembangan dari Superverse ataupun BIM ini, sahabat Black Cuan. Kemudian yang terakhir di sini adalah yang termasuk juga infrastruktur yang saya punya di sini, sahabat Black Cuan. Jadi saya tidak ajak kalian untuk membeli ini karena ini betul-betul untuk long terms. Artinya saya sudah siap dengan segala resikonya, dan sedikit saya kasih bocoran mengenai apa yang akan saya lakukan adalah ketika Bitcoin ini akhirnya top, berhasil nih, bukan top ya, akhirnya menembus ke 100.000 per satu Bitcoin. Dari situ saya sudah mulai untuk secara pelan-pelan saya akan cut dia, saya akan take profit di sana. Artinya ya saya biarin aja ngendap di sini, dan saya mau lihat seperti apa nanti setelah halving itu dia akan terjadi pergerakan seperti apa di token-token seperti Myria, Super, BIM, Gala, ataupun Pixel tersebut, sahabat Black Cuan. Kemudian yang terakhir di sini yang merupakan big caps di sini, sahabat Black Cuan, yang menarik ini adalah mengenai XRP. Dan memang saya tahu ketika berbicara tentang XRP akan ada banyak pandangan-pandangan yang bilang bahwa wah ini koin mati, ini koin bermasalah, koin drama. Sahabat Black Cuan, pandangan saya di sini mengenai XRP ini merupakan big caps yang aman menurut saya. Artinya kalaupun dia terjadi kenaikan itu memang tidak segila-gila yang terjadi di gaming ataupun di AI, akan tetapi untuk bergerak di saat bull runs, untuk 2x ataupun 3x itu cukuplah bagi si XRP di sini. Dan patterns dari XRP di sini untuk yang time frame 1 harinya di sini, dia sudah menembus di sini resistance-nya dan telah sukses mengetes resistance di sini, dan ada potensi golden cross di EMA 50 dan 200-nya di sini, sahabat Black Cuan, dan kita akan menunggu seperti apa pergerakan dari XRP ini, apakah di halving ini atau setelah halving dia bisa berada di atas $1 untuk 1 XRP. Dan sebagai kesimpulan saya di sini, sahabat Black Cuan, mengenai sektor kripto pilihan saya di siklus bull run 2024 ini, itu merupakan bagian dari spekulasi saya bahwa ini bisa terjadi, bisa juga tidak terjadi. Itu tergantung dari kelanjutan bull runs kita kali ini, sahabat Black Cuan. Yang mana saya tetap menjaga optimisme saya di sini, tetapi saya tidak dalam posisi mengajak sahabat Black Cuan untuk meniru ataupun memfotokopi portofolio yang saya lakukan tanpa sahabat Black Cuan melakukan riset kalian secara mandiri terhadap aset-aset yang kalian beli dan kalian bawa di bull runs kali ini. Dan terakhir saya berharap semoga sahabat Black Cuan yang sudah berinvestasi semenjak 2022, 2023 kemarin, dan itu tetap menjaga emosi kalian, tetap menjaga mental kita untuk visi long term di sini, dan kita menunggu pasca halving kemudian pemilihan presiden di Amerika Serikat, itu dalam visi saya itu sangat positif ya terhadap market ini pergerakannya, karena uang itu banyak beredar pada saat pemilihan presiden juga nanti itu, sahabat Black Cuan. Akan tetapi misal ini kalau kejadian dalam beberapa bulan ke depan ini atau beberapa minggu ke depan ini kita ada terjadi koreksi-koreksi lagi ataupun kita terjadi datar di situ, kita tetap menahan emosi kita, tidak panik dan tidak FOMO, sahabat Black Cuan. Dan sisanya kita let's enjoy the ride, guys. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di update berikutnya.
Salam Black Cuan. Peace, my friend.